Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati para asisten, para OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada siang ini kita dapat hadir kembali untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan pada pagi hari tadi, Saudara Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur Sulawesi Barat telah menyampaikan penjelasan terhadap nota keuangan dan RAPBD perubahan tahun anggaran 2022. Maka sesuai jadwal pembahasan, pada siang ini, 8 fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan menyampaikan pemandangan umumnya atas penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2022. Untuk mengawali penyampaian pandangan umum fraksi, kesempatan pertama saya persilakan juru bicara fraksi Partai Demokrat. Dipersilakan. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat atas penjelasan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja perubahan tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat beserta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara virtual. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang sekaligus mewakili pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Yang terhormat para staf ahli, para asisten, Kepala OPD, dan Kepala Biro Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Yang terhormat para hadirin yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD perubahan tahun anggaran 2022. Sidang paripurna yang kami hormati, perubahan terhadap APBD merupakan rutinitas tahunan yang dilalui dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, di mana segala agenda pembahasannya tentu saja ditujukan dalam rangka memberikan pelayanan serta pengabdian terbaik sebagai pemerintahan kepada masyarakat Sulawesi Barat. Selain sebagai bahan informasi kepada publik,
Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam pandangan kami hendaknya dijadikan momentum untuk semakin membuka ruang akselerasi program kerja yang lebih dapat menyentuh aspek kepentingan kehidupan masyarakat lapisan bawah, semisal petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok swadaya masyarakat lainnya. Sebab mesti disadari, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, kenaikan bahan bakar minyak BBM semestinya secara seksama perlu dilakukan proteksi bagi masyarakat yang tiap harinya menanggung beban hidup yang semakin sulit. Sidang paripurna yang kami hormati, mencermati keuangan APBD perubahan tahun anggaran 2022 yang disampaikan pejabat gubernur melalui Bapak Sekda pada sidang paripurna pagi tadi, fraksi Partai Demokrat mempertanyakan beberapa hal. Satu, apa langkah pemerintah untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi pasca pemerintah pusat menaikkan harga BBM yang berdampak daya beli masyarakat sebagian tidak terjangkau akibat kenaikan harga-harga. Dua, apa langkah pemerintah ke depan mengantisipasi bahaya bencana alam, banjir dan gempa bumi yang setiap waktu mengancam kita semua? Sejauh mana pelaksanaan mitigasi yang telah dilaksanakan? Tiga, pendapatan daerah ditarget 1.854.542 lebih, terdiri dari pendapatan asli daerah 428.711.000.000 lebih atau naik sekitar 6,67%, yang setara dengan 26.790.000.000 lebih. Dua, pendapatan transfer 1.424.488.000.000 naik sebesar 0,05%. Sementara pendapatan lain-lain 1.342.000.000 tidak mengalami kenaikan. Jika dibanding kenaikan pendapatan daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 dengan tahun anggaran 2022 mengalami penurunan pendapatan. Untuk itu mohon penjelasan. Empat, belanja daerah yang dialokasikan sebesar 2.164.849.000.000 lebih atau naik sebesar 7,4% dibandingkan dengan APBD pokok tahun 2022. Sementara di dalam hal pendapatan daerah hanya ditarget sebesar 1.854.542.000.000 lebih. Dari data tersebut, fraksi Demokrat berpendapat maka akan terjadi defisit anggaran. Mohon penjelasan pertimbangan apa yang melatar belakangi untuk melakukan defisit anggaran, sementara kita ketahui tahun depan diprediksi kita akan mengalami inflasi yang bergelombang. Sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan fraksi Partai Demokrat atas nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Haji Abidin, juru bicara. Anggota fraksi Partai Demokrat. 1. Samsul Samad, Ketua. Sukri Umar, Wakil Ketua. Firman Argo Waskito, Sekretaris. Senior Haji Abidin, Haji Amalia Fitri, Haja Siti Suraida Swardi,
Haji Sukardi Muhammad Nur, Dr. Andes Haji Hussein Nur, Hainur Haji Kalmakata, masing-masing sebagai anggota. Assalamualaikum jemaah. Masih dia suarana. Ya, pada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Abidin, juru bicara Partai Demokrat, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya saya persilakan juru bicara fraksi Golkar. Silakan. Ya, Kalinda ada dulu Pak Ketua. Jalan-jalan di Pantai Manakarra, naik mobil metik, jalannya mulus. Jangan lupa bawa SIM. Jika mengalami jalan buntu, jangan malu-malu bertanya. Baliklah ke arteri, pasti lancar. Jika ingin pembayaran lancar dan program, perbaiki SPID. Tapi bila tidak lancar, jangan malu-malu, kembalilah ke Simda. masih merana kita ini dengan sistem ini. Iya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemendangan umum fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili Pak Sekda, pimpinan sidang, seluruh wakil, para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang sama saya hormati, seluruh OPD, asisten, dan para undangan tamu undangan hadirin rekan media cetak wartawan yang sama berbahagia. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini bisa melaksanakan tugas kita dalam rangka menghadiri pemandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022. Teririm salam salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliullah, kekasih Allah, panutan kita semua. Semoga kita pengikutnya, apa yang kita telah lakukan pada siang hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga pimpinan telah diberikan kesempatan untuk membacakan pemandangan umum fraksi. Sidang paripurna yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa APBD perubahan merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar perjalanan APBD dapat secara efektif, akuntabel, karena dalam APBD ini termuat perencanaan menyangkut pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang direncanakan secara struktur selama 1 tahun. Namun dalam perjalanannya, asumsi atau perencanaan yang dibuat dalam APBD ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hadirin yang sama berbahagia, pembiayaan sehingga diperlukan penyesuaian baik penambahan ataupun pengurangan, di mana penyesuaian ini dapat dilakukan melalui perubahan APBD. Terkait dengan APBD perubahan ini, sebagaimana dalam penjelasan Gubernur tentang APBD perubahan tahun anggaran 2022, bahwa terdapat perubahan dan asumsi pendapatan dan belanja daerah, yaitu rencana pendapatan tahun anggaran 2022 telah berubah di perubahan perencanaan sebesar 1.350.542.107.457 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 27.460.171.022 rupiah atau sebesar 1,50%. Kemudian belanja dialokasikan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 2.164.849.874.503 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 140.993.098 rupiah. Sidang paripurna yang saya hormati, untuk itu berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka kami dari fraksi Partai Golkar menyampaikan pertanyaan beberapa hal. Pertama, kebijakan dalam penganggaran berkaitan dengan pembangunan bandara udara perintis berpotensi
perintis yang bertempat di Mata Kali Kabupaten Polman oleh Pemda Sulawesi Barat ini membutuhkan kajian yang dengan pertimbangan sebagai berikut. Di antaranya aspek regulasi, keadilan sosial, aspek prioritas. Untuk aspek regulasi, Pemda Sulawesi Barat perlu mengkaji secara saksama terhadap pemanfaatan fungsi ruang dan provinsi melalui Perda nomor 1 tahun 2014 tentang perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 terkait penetapan lokus sama sekali tidak menetapkan posisi bandara sebagaimana dimaksud di Mata Kali Kabupaten Polman. Hal ini perlu konsistensi untuk pelaksanaan penetapan Perda di mana RT RW itu menunjukkan Tandung Kecamatan Kecamatan Tinambung Kabupaten Polowali sebagai tempat lapangan perintis. Untuk aspek keadilan, kebijakan dan penganggaran untuk membangun bandara baru adalah tidak memenuhi sisi keadilan mengingat permasalahan pembangunan dan pengelolaan bandara Tampak Padang dan Sumarolon sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum ada solusi penyelesaian terutama berkaitan dengan ganti rugi lahan. Untuk diketahui sepanjang tahun pemerintahan Sulawesi Barat tidak pernah sepi dari demonstran oleh warga terutama korban pembangunan bandara yang belum dapat diselesaikan tuntas ganti rugi pembangunan dan lahan masyarakat tersebut. Aspek prioritas, kebijakan dan penganggaran untuk bandara di Polowali Mandar dari sisi prioritas dan atas dasar kemendesakan esensinya belum cukup sebagai alasan untuk kondisi dan situasi saat ini. Mana tema pembangunan untuk pemulihan ekonomi, apalagi dengan mandatori pemerintah pusat untuk menekankan dampak inflasi di daerah, mengisyaratkan program yang tidak prioritas untuk dikesampingkan sembari pemerintah dituntut untuk efisien dalam memilih kebijakan dan penganggaran program yang tidak prioritas hakikatnya tidak diperlukan saat ini di tengah kenaikan penyelesaian harga energi dan bahan bakar yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Aspek manfaat, perlu ada kajian teknis terhadap pemanfaatan bandara tersebut. Fraksi Partai Golkar untuk kebijakan dan penganggaran bandara ini Polowali Mandar untuk sementara ditiadakan hingga situasi dan kondisi menjadi lebih memungkinkan. Selanjutnya kebijakan penganggaran RAPBD Provinsi Sulawesi Barat 2002 semestinya dilakukan untuk membiayai pada pokok-pokok kebutuhan yang telah ditetapkan dalam APBD 2002. Berdasarkan itu, program yang muncul dalam APBD 2002 memerlukan pemahaman yang otentik, relevan, serta memiliki hubungan kausal antara program yang telah ditetapkan di 2022 dengan program yang baru dimunculkan di perubahan 2022. Fraksi Partai Golkar memandang perlu adanya penjelasan sebagaimana yang dimaksud terhadap program yang muncul dalam APBDP 2022 seperti data desa presisi di mana program tersebut mengambil porsi besar dalam APBD. Sebagaimana program berkategori baru yang berkategori ini membutuhkan penjelasan dengan mempertimbangkan kontribusi APBD 2002 seharusnya dipertahankan target pencapaian RJPND dan menghindari program yang baru. Kebijakan program dan penganggaran dalam APBDP 2002 dengan mandat yang dimuat dalam PMK nomor 134/PMK 07/2002 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak
inflasi tahun 2022 adalah merupakan dampak adaptasi yang memerlukan adaptasi yang cepat. Pelaksanaan PMK dimaksud tentu tidak sebatas mengambil sumber daya pendapatan satu-satunya dari APBDP, tetapi memerlukan langkah-langkah guna melibatkan partisipasi eksternal seperti sumber daya CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di daerah ini. Melibatkan pihak eksternal tentu akan sangat berarti dan jauh lebih bermanfaat untuk mendukung kebutuhan perlindungan sosial kepada masyarakat seperti pemberian bantuan sosial kepada usaha mikro, kecil dan menengah dan nelayan, menciptakan lapangan kerja dan atau pemberian subsidi di sektor transportasi dan angkutan umum. Fraksi Partai Golkar memerlukan penjelasan terhadap pihak PMK terhadap PMK 134 garing PMK 307 garing 22 dan sejauh mana yang telah dilakukan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap partisipasi eksternal dan seperti CSR. Selanjutnya, pelaksanaan program kegiatan prioritas harus memiliki standar penilaian yang dapat diukur sebagai kinerja OPD yang menunjuk peraturan pemerintah nomor 30 dan pasal 30 dan indikator peraturan lainnya. Sinergitas atas perangkat daerah kami pandang masih melemah dalam menyusun program untuk ini. Bapeda, BPKPD dan OPD harus memiliki komunikasi yang lebih efektif dalam penyusunan program prioritas guna memaksimalkan dan mengefektifkan tujuan serta penggunaan anggaran. Perlu kami tekankan bahwa pengolahan keuangan ke depan harus betul-betul direncanakan secara matang. Kesempatan ini kami meminta kepada pemerintah utamanya TPD Provinsi Sulawesi Barat untuk lebih memaksimalkan peran dan bekerja sama secara tim dalam penyusunan anggaran sehingga APBD ke depan nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sidang paripurna yang saya hormati, kami sadar bahwa pelaksanaan APBD kita masih belum optimal. Beberapa program yang telah kita rencanakan bersama masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Namun dari beberapa permasalahan yang ada tentunya secara teknis dapat dibahas bersama nantinya kepada pembahasan di tingkat selanjutnya. Ini juga harapan kami Pak Sekda agar pembahasan sebentar yang ada perjalanan luar maupun ke dalam sehingga kita bisa maksimalkan waktu. Akhirnya sebelum penutupan pemandangan umum ini, fraksi Partai Golkar berharap agar proses pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2022 ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pemandangan fraksi Partai Golkar terhadap nota keuangan dan perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat, juru bicara Marigun Rasid. Ketua Insinyur Hamzah Sunuba, Magister Kesehatan. Sekretaris Muslim Fatah, anggota Usman Surya Taufik Agus Sarjana Hukum, Dr. Andus Haji Sudirman, Dr. Haji Damris Sarjana Pendidikan, Dr. Mulyadi Bintaha, Magister Pendidikan. Tambahan pimpinan dari fraksi Golkar. Bagaimana kalau di source-nya saja ini sidang, Pak? Iya, ini saya lihat ini semakin habis ini saya lihat peserta. OPD sudah tidak kosong lagi, tidak enak sekali ini kelihatan ini Pak kalau hanya
kursi saja yang kita hadapi, yang kita pimpin. Ini habis ini UPD ini. White sourcing saja ini, Pak. Ya. Lihat ini, tidak ada kosong lagi UPD ini. Ini izin Pak Ketua, saya ingin menyampaikan kawan-kawan tadi ini ada yang keluar salah, tapi intinya seluruh OPD diwakili. Kebetulan ada Rapim Sus Pak dengan Pak PJ yang mengendalikan isu tertentu sehingga diwakilkan Pak. Ini mohon pengertiannya kalau bisa tetap jalan. Saya kira Pak Sekda, saya terima sekali itu karena ada Rapin, tapi saya kira ini Pak paripurna ini Pak sekarang ini lebih penting daripada apa yang kita lakukan di luar sana. Ini yang menentukan ini dokumen Pak yang kita akan tetapkan nanti ini. Ini menjadi acuan. Nah kalau ini nomor 13 kan ya lebih baik sourcing saja. Berarti ini perubahan ini APBD ini tidak begitu penting. Ya, gitu pimpinan. Ya, terima kasih banyak Pak Haji Sudirman atas masukannya. Tapi sebelum kita mengambil sikap, saya ingin tanya ke semua peserta apakah kita bisa setuju dengan usulan Pak Haji. Pimpinan. Ya, menurut saya kita kembali ke substansi persoalan. Kalau dilanjutkan tidak mengurangi substansi, kenapa kita tidak sia-siakan saja waktu? Kalau kita tunda tapi hasilnya juga sama, saya kira mubazir juga. Saya hanya berpendapat seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Marigun. Ya, kalau tidak akan sama juga hasilnya kalau kita skors, maka Pak Haji Sudirman juga akan kembali ke hal yang sama. Ini tadi sudah dijelaskan Pak Sekda bahwa pada umumnya ini diwakilkan ke pejabat dari praksi eselon dan Pak Sekda hadir. Bagaimana Pak? Praksi PIM, Pak Bongga. Iya, silakan. Pimpinan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sebelum dibuka sidang, kalau mau ditunda, ditunda. Ini kita sudah masuk. Sudah foto masuknya. Dicabut tidak enak, dilanjutkan tidak enak. Kalau saya menjadi pelajaran bagi kita, lanjutkan saja. Terima kasih. Fraksi PIM. Artinya Ya. kan begini Pak, ini marwahnya paripurna. Iya. Kalau memang paripurna ini kita anggap sebagai rapat-rapat biasa ya oke. Iya. Tidak ada masalah. Ini lembaga terhormat. Iya. Iya, itu yang perlu kita jaga marwahnya ini paripurna Pak. Iya. Apalagi ini kan APBD perubahan. Iya. Ini dokumen yang menjadi dasar apa yang kita mau lakukan nanti ke depan ini 2 bulan ke depan. Iya. Itu yang saya maksudkan. Seperti itu Pak. Kalau saya Pak Wakil, ya cenderung agak sepakat dengan Haji Sudirman. Ini kan sangat lucu, kita lihat kosong sekali nih Pak Sekda. Kalau kemudian dikatakan ada kegiatan Rapim, ini lebih urgen. Artinya di sini dianggap nomor 2. Rapim itu nomor 1. Itu fakta. Artinya kalau saya pimpinan mungkin diskors aja dulu, karena jangan sampai Pak Sekda nanti malam lagi pada saat tanggapan masih begini juga. Iya. Kalau saya sih ya sampai barangkali besok lah, kalau memang memungkinkan kemudian disepakati oleh teman-teman, kita lanjut karena tidak enak sekali nih longgar-longgar begini. Iya. Ini barusan terjadi selama saya dewan ini, kursi-kursi ini kosong. Iya. Barusan terjadi dan ini Pak Sekda KB ini saya sepakat dengan Pak Haji. Marwahnya ini semakin berkurang ini. Kalau dibaratkan emas, kadarnya sudah emas Jakarta, bukan 24 karat. Jadi kalau saya pimpinan mungkin disampaikan ke teman-teman bagaimana responnya. Kalau saya, kalau memang sampai nanti malam juga tanggapan terhadap pandangan umum ini tidak maksimal juga ya besok aja tundanya. Iya, Iya. itu barangkali. Makasih. Terima kasih Pak Hatta dan teman-teman yang terhormat.
eh, kan ini rapat Hmm, paripurna Palu ada di kita ini. Ya, mau dilanjut, mau diskors atau mau di apa itu bergantung pada pandangan kita bersama. Ada Pimpinan. dua hal Pak Sekda yang kami tangkap. Ini usulan demi marwah rapat paripurna. Dan memang demikian. Kalau kita juga berhadapan dengan kursi-kursi ini, maka kan tidak enak. Meskipun sudah ada yang menyarankan Bapak Ibu sekalian para anggota Dewan yang terhormat bahwa walaupun juga nanti kita skors akan demikian juga yang akan hasilnya, maka ada yang berpandangan bahwa tidak ada salahnya kalau kita akan tetap lanjutkan ya. Tapi sekali lagi ini bergantung pada Bapak Ibu sekalian para anggota Dewan yang terhormat, apakah kita skors. Namun sekali lagi saya minta pendapat kepada kita semua. Ya sekurang-kurangnya pendapat itu mesti mayoritas dulu. Bagaimana? Saya Pak, fraksi. Silakan. Pim, ya, assalamualaikum warahmatullahi Diwakilkan saja ke fraksi Pak Haji. Ya, Begini pimpinan, Iya. saya tahu bahwa bisa diwakilkan kepada fraksi, tapi kita sebagai anggota DPR wajib untuk bisa bicara iya, dalam silakan Pak. menanggapi. Jadi kalau menurut saya, ya saya sepakat dengan teman, tetapi perlu juga kita menghargai yang hadir. Pak Sekda, untung masih ada Pak Sekda karena tidak ada wakil gubernur. Sudah berapa kali paripurna Pak Gop tidak pernah hadir dan selalu diwakili Pak Sekda. Ya, masih syukur juga ada kepala-kepala bidan yang ditugaskan oleh kepala dinas. Ya, jadi menurut saya dengan kehadiran mereka kita harus saling menghargai walaupun ini memang sudah tidak sesuai harapan kita untuk menjalankan paripurna. Kalau bisa kita lanjutkan saja. Sekali lagi masih syukur kita ada Pak Sekda. Ya. Sudah berapa kali saya ikuti paripurna, Pak PJ tidak pernah hadir. Selalu mengutamakan yang lain. Mulai Sande ini lagi apa namanya yang maksud tadi Pak saudara saya Pak Hatta Kainang mungkin lebih di nomor satukan itu, tapi buat kita untuk lebih kita nomor satukan ini urusan untuk daerah kita. Terima kasih pimpinan. Iya, Pak Pimpinan, iya, silakan. ada tambahan dari Partai Demokrat. Kalau kita pada forum ini tentu ada dua institusi masuk lembaga, itu eksekutif dengan legislatif. Kalau kita melihat eksekutif begini hasilnya, barangkali Pak Ketua bisa jelas bahwa legislatif cuma 14 juga hadir ini. Jangan sampai mereka juga tanya kenapa begini. Lebih menurut saya dilanjutkan saja karena dua-duanya begini kondisinya. Dari pertemuan ini. Ya, dari 45 cuma 14 yang hadir ini Pak Ketua. Buat dilanjutkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Ya, Ya, silakan. pimpinan sudah berapa kali saya angkat Ah tangan? ya, Pak Bongga dulu. Iya, dari Pak- fraksi PIM ini. Ya, silakan Pak Bongga. Iya, yang terakhir. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak, dari fraksi PIM, sebetulnya bukan hanya marwah partai yang marwah DPR yang saya pertahankan. Yang saya ingin kalau semua OPD itu mendengar langsung pemandangan praksi-praksi Pak. Karena ini penetapan APBD akan diimplementasikan selama 3 bulan. Bagaimana kalau OPD-OPD tidak dengar Pak? Jangankan didengar, lupa Pak. Jadi memang ini penting sekali. Dari awal tadi saya tanya-tanya di samping kanan saya, ini eselon berapa? Eselon 3. Ini seandainya saya tidak bicara mungkin tidak datang ini. Jadi begini Pak, itu Pak, intinya supaya didengar ini hampir hampir saya mengatakan tadi jangan dilanjutkan karena pemandangan praksi-praksi Pak, tidak hanya Pak Sekda dan Gubernur yang akan dengar ini. Yang terpenting ini adalah OPD-OPD teknis yang melaksanakan itu. Jangan sampai Pak Gubernur dengan Pak Sekda bawa perlu terus karena OPD tidak mendengar hal ini. Banyak hal yang ingin disampaikan oleh praksi-praksi. Nah karena itu pendapat fraksi PIM, karena orang tua kita katakan ya salah-salah sudah masuk setengah.
saya menyatakan bahwa ini dilanjutkan dengan catatan lain kali pada para paripurna seperti ini mohon diperhatikan. Jangan terjadi dua kali dengan mengingat usulan dari mantan Bupati Majene Pak Kalmakata bahwa DPR juga harus ada semua supaya fair. Kita semua hadir. Terima kasih. Ya, Partai Gerindra lanjut saja. Iya, makasih. Ya, Karena OPD sudah bermunculan masuk. ya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para anggota Dewan yang terhormat, setelah sejumlah masukan, maka dalam catatan ini, ya ini menjadi catatan besar ini, Pak Sekda. Tentu kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa ini demi marwah rapat paripurna. Maka para OPD dan jajarannya, ya Pak Sekda dan jajarannya itu memang diundang untuk hadir di dalam rapat forum paripurna seperti pada hari ini. Saya kira dengan usulan-usulan tadi, maka sesuai dengan suara mayoritas, apalagi tadi ada yang menyebut itu, ini sudah terlanjur setengah di dalam, maka saya memohon perkenan para anggota Dewan terhormat untuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Ya, baik, karena tadi ini ada yang Lanjut. menyela, maka kepada yang terhormat Saudara Dr. Marigun Rashid, saya ucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya persilakan juru bicara fraksi PDI Perjuangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Nah, yang kami hormati PJ Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat serta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta rekan-rekan wartawan, segenap undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat 2022. Ucapan terima kasih kepada PJ Gubernur Sulawesi Barat melalui Sekretaris Daerah yang telah menyampaikan penjelasan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Sulawesi Barat tahun anggaran 2022. Sidang paripurna yang kami muliakan, selanjutnya terhadap nota keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun 2022 ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bidang pemerintahan. Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu keseriusan Bapak PJ Gubernur merespon dukungan terhadap DPRD yang telah diusulkan Kemendagri dalam rangka perampingan kelembagaan demi meningkatkan efektivitas pemerintah. Meminta keseriusan Bapak PJ Gubernur melakukan pembatasan perjalanan keluar daerah bagi para kepala OPD agar mampu memaksimalkan resapan anggaran serta meminimalisir silva tahun 2022. Meminta PJ Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap kepala-kepala OPD yang tidak bersinergi dengan baik
terhadap DPRD sebagai mitra pemerintah OPD yang tidak mampu merealisasikan program-program kerakyatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD. Meminta PJ Gubernur memperketat pengawasan internal untuk mewujudkan good and clean governance. Kedua, bidang ekonomi dan pembangunan. Fraksi PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya PJ Gubernur dalam mewujudkan program data presisi sebagai suatu strategi pembangunan ekonomi daerah untuk pengembangan fisik lokalitas. Dalam hal ini, fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan program tersebut. Meminta PJ Gubernur memberikan penjelasan dukungan terhadap penyediaan tenaga ahli serta dukungan terhadap kabupaten-kabupaten untuk menyediakan tenaga terampil untuk meningkatkan sumber daya manusia Sulawesi Barat. Meminta PJ Gubernur agar lebih serius meningkatkan potensi pendapatan daerah yang hanya 1,5% melalui intensifikasi penerimaan secara terukur karena dugaan besarnya potensi kebocoran penerimaan. Dalam rangka menghadapi tekanan ekonomi global yang ditandai dengan penyesuaian terhadap harga BBM oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah provinsi untuk melakukan upaya pencegahan terhadap dampak inflasi saat ini. Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022. Kurang lebih mohon maaf serta terima kasih atas perhatiannya. Juru bicara M. Irbad Kaimudin SPI, Ketua Rayu, Sekretaris Sabar Buniban SHMA, Anggota Abdul Halim, Dr. Andes Haji Itol Saiful Tondra, Ruslan M. Irbad Kaimudin anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pada yang terhormat Saudara Irbad Kaimudin, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya saya persilakan juru bicara fraksi Partai Nasdem. Dipersilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Yang kami hormati PJ Gubernur Sulawesi Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati para asisten, para pejabat eselon 2, para pejabat eselon 3 juga yang menggantikan eselon 2-nya di sini, rekan-rekan wartawan dan hadirin hadirat yang kami banggakan. Pimpinan dan rapat paripurna yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di tempat ini guna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022. Salam dan taslim kita hadirkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mengangkat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pimpinan dan rapat paripurna yang terhormat. Sebelum saya menyampaikan pemandangan umum fraksi kami, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Saudara PJ Gubernur Sulawesi Barat. Pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat. Paripurna yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 14.00 WITA melalui penjelasan Gubernur Sulawesi Barat tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022, maka fraksi kami memberikan pandangan umum dan pernyataan sebagai berikut. 1. Bahwa RAPBD perubahan harus menjawab desain program penanganan inflasi daerah secara konkret dan jelas dengan tambahan PMK 2% terkait penanganan inflasi di daerah. 2. Fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar lebih memperhatikan hal yang urgen dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok pasca kenaikan BBM. Perlu adanya regulasi yang ditetapkan guna mengatur dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, sebab jika tidak dilakukan cepat langkah konkret maka hal ini akan berimbas pada kesejahteraan semua elemen masyarakat. 3. Fraksi Partai Nasdem menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas program inovasi yang dijalankan dalam hal ini program Data Desa Presisi. Namun fraksi Partai Nasdem berharap pelaksananya secara tepat dan jelas dan tidak dilakukan secara parsial atau sepotong-potong. Tetapi harus tuntas semua desa dan kelurahan di Sulawesi Barat sehingga basis perencanaan ke depan menjadi sempurna. 4. Fraksi Partai Nasdem berharap anggaran untuk pembangunan bandara di Kabupaten Polewali Mandar tidak dilanjutkan dulu sebelum adanya perubahan Perda RT/RW Sulawesi Barat tahun 2014. Karena jelas dalam Undang-Undang Penataan Ruang ada klausul larangan melakukan kegiatan dan tindakan yang tidak mengacu pada RT/RW. Ini ada ketentuan pidananya, Pak Sekda. Kalau kita buka di Undang-Undang Penataan Ruang tahun 2007 itu di pasal 69 itu ancaman pidananya 3 tahun. Jangan sampai kemudian publik di luar itu melaporkan tindakan-tindakan di luar daripada acuan di RT/RW. 5. Fraksi Partai Nasdem meminta alokasi anggaran media massa di Dinas Infokom Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan media lokal Sulawesi Barat dalam pelaksananya. Di mana kita ketahui ada tambahan sekitar 2 miliar 100 sekian di RAPBD perubahan 2022. Fraksi Partai Nasdem berharap program-program yang memungkinkan yang kemungkinannya tidak direalisasikan di anggaran pokok tahun 2022 agar diakomodir pada anggaran perubahan tahun 2022. Fraksi Partai Nasdem berharap kolaboratif Pemprov dan DPRD Sulawesi Barat dalam proses pembangunan tidak hanya slogan dan perkataan, tapi dalam bentuk tindakan konkret sehingga kebersamaannya jelas dan terang. 8. Fraksi Partai Nasdem berharap optimalisasi target PAD sampai akhir tahun 2022 dapat diintegrasikan secara tepat. Di antaranya pajak air permukaan yang sangat minim perlu untuk dibahas secara serius pembayarannya. Pajak air permukaan dari PLTA Bakaru Sulsel tidak dapat ditarik lagi pasca masa masuk dalam wilayah Sulawesi Barat. Padahal sangat nyata sumber air PLTA Bakaru berasal dari Das Mamasa yang tiap tahun dijaga lingkungannya. Sehingga tidak terjadi pendangkalan karena regulasi pajak dan retribusi daerah tidak mengatur pajak dan retribusi lintas daerah. Fraksi Partai Nasdem memerlukan penjelasan soal perjalanan dinas yang mengharuskan menggunakan susi air. Di mana hal ini jelas menyedot belanja perjalanan dinas. Perlu diingatkan bahwa item harga tiket pesawat adalah salah satu penyebab tingginya inflasi sesuai laporan BPS Sulbar dan kajian ekonomi BI Perwakilan Sulawesi Barat. Berikutnya, fraksi Partai Nasdem berharap adanya proses review secara tetap dan fokus terkait pengadaan barang dan jasa dalam menghadapi eskalasi BBM yang akan berimbas pada harga-harga yang menjadi komponen dalam usaha jasa konstruksi. Kami takutkan Pak Sekda ke depan ini akan ada kegagalan konstruksi karena RAB yang disusun dilaksanakan itu masih menggunakan acuan harga sebelum kenaikan BBM dan tentunya akan berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas dari produk pengadaan barang dan jasa.
Demikianlah penyampaian pendapat fraksi Partai Nasdem, pimpinan dan rapat Dewan yang terhormat. Maka dari itu kami dari fraksi Partai Nasdem dengan ini sepakat untuk rancangan anggaran perubahan pendapatan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 untuk dibahas lebih lanjut dalam proses pembahasan melalui Banggar dan komisi. Demikian pandangan umum fraksi Partai Nasdem yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Menuju 19 September 2022, fraksi Partai Nasdem DPD Provinsi Sulawesi Barat, Penasehat Haji Abdul Rahim SAG MH, Ketua Fraksi Haji Muhammad Jayadi SAG SMA, Wakil Ketua Risbar Berlian Bahri SA, Sekretaris Muhammad Tata Kainang SA, Wakil Sekretaris Andi Muhammad Kusairi AMD Tra, Bendahara Ismawati Ramlan. Dan yang terhormat Saudara Hatta Kainang SH, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya saya persilakan juru bicara fraksi Gerindra. Dipersilakan. Prabowo. Ketawa. Pandangan umum fraksi Gerindra tentang rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Yang terhormat Ketua yang diwakili Wakil Ketua serta para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Yang terhormat para pimpinan OPD, hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan kurnianya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menjalankan tugas konstitusional, yakni rapat paripurna terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami dari fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan fraksi Gerindra terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra, kami mengajak Bapak Ibu Dewan yang terhormat dan semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi kenaikan BBM agar Sulawesi Barat tetap kondusif dan masyarakat bisa tetap produktif. Kita berharap suasana aman dan damai membuat kita pulih dari pandemi lebih cepat dan bisa bangkit lebih kuat. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Penyusunan nota keuangan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
2022 dimaksud untuk memberikan gambaran terhadap asensi desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah dan masalah pokok yang dihadapi. Arah kebijaksanaan umum yang ditetapkan maupun pertimbangan lainnya yang menjadi dasar penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari aspek pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, maka fraksi Gerindra berpendapat bahwa anggaran tersebut selayaknya berorientasi kepada pemulihan ekonomi, penguatan sistem kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta ketahanan bencana. Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. Bahwa pengelolaan APBD dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penyusunan anggaran dalam program dan kegiatan kiranya memenuhi nilai-nilai ekonomi. Efisiensi, efektivitas, keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas. APBD diharapkan menjadi mata rantai dalam meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani. Kami juga mengingatkan untuk lebih profesional dalam kegiatan pembangunan, sehingga tidak ada lagi proyek-proyek terlambat lelang yang berulang setiap tahun. Kami juga mengharap kiranya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat fokus pada proses ganti rugi lahan masyarakat dari dampak pembangunan. Saya tidak menyebut bandara, karena sudah bandara berulang kali setiap tahun belum tuntas. Tidak, kan teman-teman, sudah jelas ada penolakan untuk pembangunan bandara. Partai Gerindra tidak menolak, tapi Partai Gerindra memohon kepada pemerintah, terkhusus Kabupaten Polman, agar bisa menyelesaikan infrastruktur secara merata di Kabupaten Polmas, terkhusus daerah saya, Alu dan Tutar. Barulah bandara kita bisa pikirkan. Karena tidak mungkin orang Tutar bisa masuk, bisa naik pesawat ke Polma, kalau dia jalan kaki ke Polewali. Jadi tentu kita harus perlu pikirkan dulu infrastruktur yang menghubungkan Pirian Tobiko masuk Mapili, begitu pula Pirian Tobiko masuk Alu menuju Polmas. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Demikianlah pandangan fraksi Partai Gerindra. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan harapan Sulawesi Barat yang ke-18 tahun ini lebih maju dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Juru bicara saya sendiri, Haji Sarfuddin Astum SH, anggota Haji Sahril Handani, Haja Mutmainna, dan Megawati Harum SIP. Pada yang terhormat Saudara Haji Sarifudin, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan
juru bicara fraksi Kebangkitan Nasional. Dengan ini bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil ketua, para anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Bapak Sekda yang mewakili pejabat gubernur, para pimpinan OPD, para sekwan dan staf sekwan, para insan pers, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatan hidayahnya sehingga di sore hari ini kita dapat melaksanakan agenda paripurna untuk KUA dan PAPAS APBD Perubahan 2022. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya hormati, anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai peran strategis dan vital dalam mendukung berbagai aktivitas pemerintah, baik ketika menjalankan berbagai tugas dan fungsinya maupun sifat pemerintahan daerah memberikan berbagai layanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD juga menjadi penunjang utama bagi pemerintah daerah di dalam mengimplementasikan berbagai macam-macam kegiatan pembangunan di daerah, baik di sektor pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, penyusunan APBD perubahan ini sangat substansial dalam melaksanakan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada dengan masyarakat, baik secara makro maupun mikro. Dengan APBD perubahan ini, pemerintah daerah Sulawesi Barat dapat secara tepat dan terukur bisa memberikan manfaat sesuai dengan memberi solusi atas kebutuhan mendesak bagi masyarakat di Sulawesi Barat. Jadi penekanannya adalah kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau bandara barangkali belum mendesak. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati, sebagai salah satu agenda rutin pemerintah daerah, APBD perubahan hendaknya disusun dengan memperhatikan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan penatausahaan daerah secara optimal, transparan, akuntabel, yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyusunan APBD tahun 2022 ini akan dilaksanakan penyusunan rencana pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat serta pembiayaan yang dianggarkan oleh APBD tahun 2022 dengan tujuan bahwa target pendapatan daerah dalam pembiayaan program dan kegiatan APBD perubahan tahun anggaran 2022 dapat terrealisasi dengan kondisi yang terkini. Pimpinan yang saya hormati, dalam nota keuangan APBD tahun 2022 tercatat bahwa besaran pendapatan daerah adalah sekitar 1,85452.107.4500 triliun. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa ada penambahan 27 miliar lebih yang akan menjadi penyemangat bagi kita. Pendapatan asli daerah 428 sekian-sekian dan pendapatan transfer 1,42448 sekian-sekian. Lain-lain pendapatan itu 1,3400. Ya.
Oleh karena itu, pendapatan daerah yang kita anggarkan pada tahun ini akan senantiasa kita belanjakan pada skala-skala prioritas yang mendesak. Yang menjadi perhatian bagi fraksi kami adalah penekanan pada peraturan Menteri Keuangan tentang belanja APBD 2% untuk mengantisipasi lonjakan inflasi. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa kita sepakat APBD perubahan ini untuk kita bicarakan lebih lanjut, lebih cepat, lebih bagus. Dan di akhir acara ini saya sampaikan bahwa fraksi Kebangkitan Nasional bukan menolak bandara, akan tetapi menolak kajian yang akan memakan anggaran. Tapi ya kita belajar dari pengalaman rencana bandara di Paku yang sudah memakan 1,5 miliar kajian, hasilnya 0. Kita tidak ingin mengulangi pemborosan anggaran seperti itu. Oleh karena itu, jangankan bandaranya kita tolak, kajiannya pun fraksi kami akan menolak. Terima kasih. Ya, dan terakhir ini saya ingatkan bahwa di APBD pokok ini kemarin ada penyaluran mesin dari Dinas Kelautan, termasuk kami menganggarkan 200 juta, mesin yang dikasih cuma 10 biji, anggarannya tidak sampai 10 juta. Demikian juga teman-teman fraksi lain atau anggota lain yang menitipkan profil dalam anggaran yang sama dirangkum dalam sebuah lelang umum dan diserahkan di kantor dinas, bukan diserahkan di tempat-tempat kelompok. Dan pada saat kita mempertanyakan itu, Dinas Kelautan berjanji akan menambah di APBD perubahan masing-masing 5 mesin pada APBD perubahan. Ini yang kami sampaikan oleh Pak Sekda. Mudah-mudahan janji itu bukan berbentuk PHP, tapi bentuk nyata. Terima kasih. Ya, sekian dan demikian. Wallahumma biqil aqwa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Hasan Bado, saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, selanjutnya saya persilakan juru bicara fraksi Persatuan Indonesia Membangun. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Pemandangan umum Fraksi Persatuan Indonesia Membangun disingkat tim atas penjelasan Gubernur terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda, pada saat ini mewakili Bapak Gubernur. Yang saya hormati dua wakil ketua yang hadir. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala OPD, juga Eselon 3 yang hadir. Terima kasih kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Tadi hampir ada insiden karena Bapak-Bapak terlambat datang. Terima kasih. Anggota Dewan yang terhormat yang saya hormati, Sekwan dan seluruh staf Sekwan yang saya hormati, media cetak yang hadir dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan.
Tidak ada kata lain yang harus kita ucapkan secara bersama-sama adalah mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita boleh diperkenankan untuk hadir dalam mengikuti paripurna pemandangan praksi-praksi atas penjelasan gubernur terhadap perubahan anggaran tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah mendengar, menyimak dan membaca nota keuangan yang telah disampaikan oleh gubernur dan melalui penjelasan dari Bapak Sekda yang mewakili gubernur, maka fraksi PIM dapat menyampaikan sebagai berikut. Pada penerimaan anggaran pokok 2022 1 miliar 827 triliun, saya ulangi, 1 triliun 827 miliar 77.436.435. Pada perubahan 1 triliun 854 miliar 524.107.457. Itu berarti pada perubahan naik sebesar 2% atau 27 miliar 464.671.022 rupiah. Penerimaan ini terdiri dari PAD sebesar 401, kurang lebih 401 miliar, pada perubahan menjadi 428 miliar 711.386.457 rupiah. Itu berarti bertambah sebesar 26 miliar 790.558.27 rupiah. Kemudian dana transfer kurang lebih 1,24 triliun pada perubahan 1,425 triliun dan bertambah sebesar 670.113.000 rupiah. Perlu disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati bahwa rancangan APBD perubahan anggaran 22 ini itu berarti bertambah 2% dari anggaran pokok ke perubahan dengan nilai 27.464.671.22 rupiah. Setelah melihat pertambahan ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor sebesar 14.327.577.538 dan pendapatan yang tidak sah sebesar 11.360, pendapatan yang sah sebesar 11.363.640 rupiah. Ini salah ketik di sini. Antara lain bersumber dari, ini perlu diingat Bapak-Bapak Kepala Daerah, bersumber dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan juga BLUT. Karena itu fraksi PIM dari sisi belanja operasi 1,1 triliun 36 miliar berkurang menjadi 1 triliun 35,35 atau 1%. Itu berkurang dari mungkin gaji dikurangi, itu lebih 10 miliar. Belanja modal pada APBD pokok
sebesar 407 naik menjadi 567 miliar. Itu pada perubahan. Meningkat sebesar 39%. Dari belanja modal tersebut, fraksi PIM menyampaikan agar seluruh perangkat terkait teknis. Ini sampai saya bilang perlu bapak-bapak OPD hadir. Perangkat teknis karena ini tinggal 3 bulan. Tinggal 3 bulan pelaksanaan program dengan kenaikan 35%. Nah, karena itu fraksi PIM sangat mengharapkan semua OPD yang terkait dengan pelaksanaan program terutama fisik, pokok dan perubahan segera dijalankan. Jangan sampai ada yang tidak jalan dan akan menambah silpa, dan sesungguhnya kalau silpa itu banyak, sesungguhnya secara moral kepala OPD tidak mampu melaksanakan program. Itu sebetulnya penilaiannya. Bapak Gubernur yang kami hormati, dari beberapa uraian yang kami sampaikan, fraksi PIM melalui paripurna ini antara lain, yang perlu mendapat perhatian adalah pendapatan alas daerah, PAD. Bagaimana agar PAD ini dapat ditingkatkan dan benar-benar terrealisasi dengan baik. Berkenaan dengan itu, fraksi PIM berpendapat bahwa untuk lebih meningkatkan PAD, fraksi PIM mengusulkan agar kiranya kelembagaan yang menangani khusus pendapatan daerah dibentuk tersendiri, agar pengelolaan operasional baik inovasi-inovasi untuk menggali PAD di Sulbar ini dapat berjalan dengan baik. Yang berikut, fraksi PIM menyampaikan melalui pemandangan fraksi ini agar, ini pemikiran saya, agar OPD Pak Sekda yang memang berpotensi untuk mendapatkan atau meningkatkan PAD diberikan anggaran yang secukupnya. Bahkan kalau ada OPD yang targetnya melebihi, PAD-nya melebihi target, dikasih rewards. Ini usul kami. Yang ketiga, fraksi PIM mengharapkan terkait dengan usulan nomor 1, rancangan perda revisi kelembagaan agar segera disodorkan ke DPRD agar kelembagaan, revisi kelembagaan di tahun 2023 Januari sudah bisa dimulai. Dengan mempertimbangkan semua OPD, jangan ada yang dirugikan. Ini mungkin ke bagian kepegawaian dan Urtala. Fraksi PIM mengusulkan agar standar harga satuan di 2022 ditinjau dan direvisi untuk 2023. Karena pengalaman yang kami dapatkan di komisi, bahwa ada kegiatan yang tidak bisa jalan karena tidak memenuhi rate harga. Standar kurang Pak Sekda. Seperti sapi tidak bisa ditender karena tidak ada yang berani tender Pak Sekda. Karena lebih kecil harganya daripada harga di pasaran. Ya termasuk juga kalau bisa dikaji biaya operasional. Seperti perjalanan dinas itu pakai rate yang tinggi. Kan ada Pak dari Permendak itu ada 3, 1, 2, 3, ada terendah, ada tengah, dan ada yang lebih tinggi. Kalau bisa dipakai yang lebih tinggi Pak Sekda. Karena itu sudah permen keuangan. Kenapa saya katakan begini? Karena BBM naik Pak. Setuju?
Makasih. Saya kira ini yang sampaikan Bapak Gubernur atau Pak Sekda yang saya hormati dan hadirin sekalian. Fraksi PIM melalui paripurna ini tidak ada pertanyaan secara spesifik, Pak. Karena fraksi PIM beranggapan bahwa seluruh yang terkait dengan APBD perubahan akan dibahas melalui Banggar dan Banggar TAPD. Disitulah nanti kita bergulat. Karena dengan demikian, fraksi PIM menyatakan menerima rancangan APBD pokok perubahan 2022 yang disertai dengan nota keuangan dan penjelasan Gubernur yang diwakili Pak Sekda diterima untuk dibahas ke tahap selanjutnya sesuai peraturan dan perundang-undangan dan pada akhirnya akan ditetapkan sebagai Perda APBD pokok perubahan 2022. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Mamuju 19 Desember 2022, September 2022. Ini kalau saya membaca lupa, kalau saya tidak baca lancar. Mamuju 19 September 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, hormat kami, Fraksi Persatuan Indonesia Membangun, saya sendiri Bonggalangi, pembicara, anggota fraksi Dr. Andus Abednego de Parinding, MH Ketua, H. Ambo Itang Wakil Ketua, Bonggalangi Sekretaris, Andi Salihuddin SE anggota. Terima kasih. Luar biasa. Kepada yang terhormat Saudara Bonggalangi, saya ucapkan terima kasih. Dan sebagai catatan, terdapat satu fraksi dari 8 fraksi, yakni fraksi Hanura, yang tak membacakan pemandangan umum fraksi. Namun ini akan diserahkan dalam bentuk tertulis. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang saya hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama pemandangan umum yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2022. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tanggapan dari pemerintah daerah. Apa yang telah disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi yang berupa saran, pendapat, maupun pertanyaan, hendaknya dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun jawaban gubernur yang akan disampaikan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada malam hari pukul 20.00 WITA. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat paripurna DPRD saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.